Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Visa Putra dengan NIM 124250113. Di sini saya akan membuat video live coding dari tugas pemrograman web dasar proyek akhir. Oke, yang pertama-tama adalah mendownload database Nwin terlebih dahulu. Di sini sudah saya download, di sini Nwin. Setelah itu, kita akan memasukkan database-nya di XAMPP. Untuk memasukkannya sendiri dimulai dengan Apache, setelah itu MySQL untuk startnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke admin untuk memasukkan database-nya. Di sini kita akan membuat database baru. Kita akan menamainya saja dengan nama database yang sudah kita download tadi, yaitu Nwin. Langsung saja kita buat. Nah, jadi udah ada Nwin. Langsung kita import database yang sudah kita download tadi, yaitu Nwin SQL. Buka, import. Nah, jika seperti ini sudah berhasil, bisa dilihat di sebelah kiri ada banyak tabel yang sudah masuk ke folder database Nwin. Selanjutnya adalah untuk membuat web ya. Untuk masuk ke VS Code, sebelumnya kita akan membuat folder terlebih dahulu. Di sini akan saya buat folder bernama live pwd. Live pwd. Oh maaf, kita akan masukkan ini di htdocs. Yang ada di htdocs. Nah, ini sudah pwd di htdocs. Untuk itu kita buka foldernya, terus kita klik terminal. Untuk langsung ke VS Code nya, kita akan ketikkan kode spasi titik, akan langsung menuju ke VS Code. Nah, untuk pertama-tama saya akan membuat file baru dengan nama index.php. Tapi sebelum itu saya akan membuat file baru lagi dengan nama koneksi.php untuk mengkoneksikan ke database agar lebih mudah. Di koneksi sendiri terdapat PHP dengan kode variabel yang akan menampilkan connect ke beberapa file yang saya buat tadi nanti. Di sini akan saya namai dengan connect. Untuk mengkonekkan sendiri akan dimulai dengan kode new mysql. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah nama hostnya, yaitu localhost. Yang kedua adalah username dari XAMPP kita, karena masih default. Di sini username-nya adalah root, dan setelahnya password defaultnya adalah kosong. Setelah itu nama database kita, yaitu Nwin. Untuk yang terakhir adalah port yang kita gunakan di XAMPP. Di sini portnya adalah 3306. 4 titik koma. Setelah itu saya akan mengecek apakah connect ini sudah berhasil atau tidak. Yang pertama dengan if kita connect dengan akan mematikan langsung koneksinya dengan tulisan koneksi tidak berhasil. Dan
akan saya tambahkan dengan MySQL connect error. Akan memberitahu kenapa errornya. Nah, itu jika berhasil, else akan menampilkan tulisan bahwa koneksi berhasil. Untuk mengecek saja untuk sementara. Nah, coba kita cek di browser apakah bisa lokal left pwd. Nah, ini belum tampil karena di proses sendiri akan langsung menampilkan ke indeks. Di indeks sendiri masih kosong. Untuk itu kita akan memasukkan koneksinya di indeks dengan cara yang pertama adalah dengan tag php. Nah, untuk memasukkan kita akan membuat include ini nama filenya koneksi php. Nah, coba kita cek. Nah, koneksi berhasil, berarti ini bisa terkoneksi dengan baik. Nah, kita hapus saja untuk else-nya agar tidak mengganggu tampilan kita nanti. Nah, untuk tampilannya untuk tampilan sendiri saya akan mengambil contoh dari contoh yang ada di bawah sini, yang mana ini dimulai dengan alt kategori yang ada nomor, name, description, dan menu. Oke, langsung dimulai dengan mengambil semua ini dari database-nya di kategori ini. Ada kategori ID, name, description. Nanti akan kita join dengan produk yang mana jika produk memiliki ID supplier tersebut akan tampil berapa banyaknya. Oke, langsung saja. Saya akan membuat variabel dengan nama kategori. Sebentar. Untuk mengambil database-nya kita akan membuat dengan MySQL underscore query. Nah, di sini akan dimulai dari koneksinya tadi. Nah, ini fungsi dari koneksi agar tidak terlalu panjang, nanti kita mengetikkan di ini query-nya untuk setiap file. Langsung saja kita ketikkan yang sudah kita buat tadi, connect query yang akan kita gunakan. Sini akan saya gunakan select. Nah, di sini karena kategoris kita akan menggunakan semuanya, jadi all, dan untuk produk sendiri saya akan hanya menggunakan produk ID. Jadi produk ID. Nah, dari from kategoris as left join produk. Nah, sebelum itu karena di sini menggunakan menu berapa produk, untuk menghitung ininya kita akan menggunakan count di produk ID ini. Count. Nah, kita akan menamai countnya dengan menu saja, menu. Setelah itu left join produk B on. Kita akan menyambungkan yang mana di sini ada kategori ID dan kategori ID. Jadi kategori
ID sama dengan P dari produk kategori ID. Nah, di sini saya akan menambahkan grup by untuk membuat grup agar tidak tercampur semua. Group by kategori ID. Nah, titik koma. Nah, tapi ini baru query-nya saja dan belum bisa dipanggil di webnya sini. Masih salah sepertinya. Salah query. Kita cek compare produk ID menu kategori CS produk kategori ID kategori PC. Ini sekali query kategori 11 connect select C ini S ini from kategori left join produk ID on kategori ID PC kategori ID. Kategori produk, cek namanya apakah benar sudah. Produk ID oh maaf, ini C seharusnya. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah benar ya, tapi belum bisa kita panggil karena belum kita definisikan apa itu. Saja untuk yang pertama kita akan membuat judulnya kategoris dengan H1 untuk judul, tapi sebelum itu saya akan menambahkan center untuk mentengahkan ini semua. Mentengahkan H1 kategoris code. Nah, setelah itu saya akan menambahkan tabelnya di tabel yang pertama TR. Untuk tabel head sendiri ada 4, yaitu number, name, description, dan menu. Untuk tabel head ada nomor 4, number, name, description, dan juga menu. Nah, setelah itu untuk menampilkan ini semua tidak bisa langsung dari sini, akan kita definisikan dulu menjadi array ASOC dengan my SQL array ASOC, dan kita akan simpan semuanya di data. Nah, sama dengan my SQL add ASOC. Tapi ini hanya bisa digunakan untuk tag di dalam PHP, yaitu kita akan buat dulu tag PHP-nya. Nah, sini baru kita bisa menampilkan ini. Apa ASOC yang kita buat array ASOC adalah kategori ini, kategori. Nah, tapi untuk membuat menjadi banyak sini kita akan menggunakan while. Nah, kurung berawal buka dan akan kita tutup setelah tr table row. Nah, setelah tag penutup table row akan kita tutup kurung berawalnya tadi. Di table rows ini akan kita munculkan tabel data dari ini semua. Dari tabel data untuk nomor
kita akan definisikan terlebih dahulu di atas ini dengan nama nomor no sama dengan 1. Nah, di tabel data sendiri dengan kurang dari tanya-tanya sama dengan adalah shortcut untuk mengecokkan dari PHP itu sendiri. Nah, maka tidak perlu terlalu banyak mengetik echo. Ini nomor plus. Setelah itu kita akan membuat yang pertama adalah name, nama dari kategoris. Nah, di sini untuk memanggil nama kita harus tahu apa di sini yang berisi nama, yaitu kategori name. Untuk itu memanggilnya kita akan mulai dari data kurung siku dan nama yang akan kita panggil, yaitu kategori name. Name. Nah, setelah itu sama seperti tadi, yaitu description. Yang terakhir adalah many. Untuk description sendiri langsung saja tulis description. Nah, untuk many di sini saya udah buat alias di sini adalah many. Langsung saja ditulis many. Nah, kita cek apakah sudah call undefined N25 MySQL fetch asap kategori berapa function MySQL fetch. Nah, apakah sudah bisa? Nah, warning array description, kita berarti salah menuliskan nama descriptionnya tadi. Description description. Oh, sudah bisa. Nah, ini berarti udah bener ya. Tinggal kita tambahkan border di sini untuk membuat batasnya. Border. Oh, di center di tabelnya. Nah, ini udah bisa. Kita menambahkan lagi untuk di contoh seperti ini, produk. Setelah menu, setelah produk. Nah, setelah itu untuk membuat link ke produk yang diklik di sini, saya akan menggunakan link ahref untuk memindahkan setelah diklik ke page lain. Itu di tabel data menu saya buat ahref ini akan mengupdate menu dari produk itu sendiri. Dan menu setelah saya klik akan saya pindahkan ke produk.php. Saya akan buat terlebih dahulu produk.php. Nah, sini saya tulis yang sama, yaitu produk. Nah, setelah itu untuk menampilkan produk ini sesuai ID yang benar, kita akan membuat ini di link agar bisa terbaca nantinya di produk PHP.
Untuk membuatnya, kita ketikkan ternyatanya ID sama dengan ID dari kategori itu tersebut, kategori yang akan kita klik ini saja. Ini untuk lebih cepatnya akan saya copy saja dan saya akan ganti namanya nanti, kategori ID. Nah, coba kita akan cek terlebih dahulu. Ini sudah bisa diklik. Coba untuk klik yang pertama. Nah, di sini akan muncul ID sama dengan 1 karena di sini sudah didefinisikan ID sama dengan kategori ID, yang mana kategori ID dari beverage adalah 1. Sepalinnya dengan yang ini akan menampilkan ID sama dengan 4 nih. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja menuju ke produk PHP biasa. Seperti indeks tadi, yang pertama dilakukan adalah memasukkan koneksi PHP terlebih dahulu. Dan include koneksi PHP. Nah, setelah itu kita akan mengambil ID ini dengan get. Kita akan buat saja namanya ID, mengambil dari get ID yang sudah kita buat tadi. Nah, kita akan langsung ke produk. Di sini dimulai dari nama kategori yang sudah diklik tadi dan beserta produk-produk yang ada di kategori itu tersebut. Untuk membuatnya, kita akan membuat 2 query, yaitu untuk menampilkan produk dan nama dari kategori itu. Yang pertama kita akan buat namanya terlebih dahulu, nama MySQL query dengan yang pertama connect, dilanjutkan dengan query-nya. Sini saya akan menampilkan nama, jadi select category name from categories where kategori ID sama dengan ID yang sudah kita tangkap tadi dengan get dengan ID. Nah, seperti hanya indeks tadi, ini tidak bisa langsung dikeluarkan di web karena belum didefinisikan. Untuk produk nama ini sendiri, untuk nama kategori akan saya definisikan dengan objek saja agar lebih mudah untuk pemanggilan nanti. Objek. Nah, ini baru bisa kita panggil nanti dengan di sini karena sudah kita definisikan dengan fetch object. Jadi nama nanti berubah menjadi objek. Selanjutnya untuk menampilkan produk sendiri, saya akan membuat nama produk MySQL query connect. Nah, query-nya adalah select all from produk yang mana, sini produk. Nah, kita akan ambil ini produk where kategori sama dengan ID. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan seperti ini.
seperti hal tadi, dimulai dengan center untuk menengahkan judulnya H1 all buat tag PHP keluaran. Ini tadi nama kategori ID. Nah, coba kita cek. Ada kategori ID dan 16 saya ini kategori name ya, kan kategori ID name. Nah, tapi karena ini huruf kecil tapi saya ingin menampilkan dengan full huruf besar atau caps lock, di sini saya akan menambahkan upper untuk membuat keluarannya menjadi semuanya huruf besar dengan alias nama. Ini bisa kita ganti menjadi nama. Nah, sudah bisa semua, berarti sudah berhasil. Kita lanjutkan produk. Setelah itu, seperti tadi, saya akan buat label dengan border 1. Sini langsung saja kita mulai dari table headnya, ID, name, dan juga price. ID, setelah itu, mohon maaf, sini saya belum membuat table row-nya, jadi kita buat dulu table row yang diisi oleh ini tadi, table head. Nah, untuk table row yang kedua seperti yangnya index, kita akan keluarkan terlebih dahulu dengan while. Kita akan namanya dengan sama saja, data dengan belum kita buat tag PHP nya, buat dulu tag PHP. Nah, baru bisa kita keluarkan well data sama dengan MySQL create ASOC untuk membuat array ASOC dari produk agar bisa kita keluarkan nanti. Nah, ini seperti yang tadi, kita akan buat kurung buka dan kita tutup setelah tr keluaran. Di dalam TR ini kita akan buat table data dari isi produk ini itu sendiri, dimulai dari ID, data, ID, produk ID, yang kedua adalah name, produk name, yang ketiga adalah price. Kita harus namakan namanya seperti yang ada di database untuk memanggilnya, seperti produk ID, produk name, dan juga price bernama unit price. Akan kita cek saja langsung. Nah, ini sudah keluar untuk semuanya, seperti hanya yang di contoh sama. Setelah itu kita akan membuat link lagi dari nama produk ke detail yang ada di sini.
Jadi kita akan buat link lagi dengan ahref. Nah, ahref sini kita akan update linknya dengan ahref. Itu kita buat teksnya ke yang namanya detail PHP yang mengambil ID dari produk yang kita klik tadi. Ini ID. Jadi ID sama dengan produk ID di sini. Nah, sini jika kita klik nanti akan menampilkan ID dari produk ID. Akan kita buat terlebih dahulu detail.php. Nah, kita cek apakah bisa. Nah, jika kita klik akan menampilkan ID dari produk yang kita klik tadi. 27676. Nah, di detail seperti biasa tadi kita akan menambahkan koneksi terlebih dahulu dengan tag PHP include koneksi PHP. Nah, seperti halnya yang di produk, kita akan mengambil ID dari get. Kita akan copy saja dari produk. Nah, di detail sendiri ini terdapat banyak detail dari nama supplier, kategori. Untuk supplier sendiri kita akan mengambil data dari tabel supplier dan nama kategori dari tabel kategoris. Karena gitu kita akan menggunakan join. Nah, untuk query sendiri saya akan membuat nama dengan nama detail MySQL query. Nama connect dan query-nya. Ini akan agak panjang karena ini mengambil data dari supplier dan juga kategori sekaligus. Nama select all pen produk untuk supplier lepas titik supplier. Untuk supplier sendiri, untuk namanya adalah company name. Kita akan tulis entity company name. Yang ketiga adalah untuk kategori dan kategori name. Untuk kategori name dan juga from produk akan kita joinkan ke supplier dan kategori produk. Oke. Nah, yang pertama akan saya joinkan ke supplier terlebih dahulu dengan left join supplier S dari produk ke supplier ID. Kita akan sambungkan dari supplier ID. Titik supplier ID.
s titik supplier ID, dan kita akan joinkan lagi dengan kategori f join kategori j on. Kita akan sambungkan dengan kategori ID, kategoris kategori ID sama dengan j titik kategori ID. Nah, ini sudah selesai untuk membuat query-nya untuk menampilkan detail produk. Nah, yang pertama kan buat nama, kita akan buat lagi query untuk memanggil nama. Ini saya buat nama lagi karena saya ingin menampilkan nama dengan upper seperti di file produk tadi. Nama SQL query connect select upper nama itu, nama dari yang akan kita munculkan nanti adalah kategori name. Ini kategori product name, ini saya product name, kita akan buat aliasnya dengan tulisan nama from product where ini ID yang sudah kita buat tadi, produk. ID dengan ID. Nah, di sini saya lupa menambahkan di sini kalau sudah ditambahkan terlebih dahulu agar bisa berjalan dengan baik, agar produk ID sama dengan ID. Namakan PT. Nah, ini sudah jadi untuk query-nya, yaitu kita panggil saya di websitenya. Mulai dengan center untuk menengahkan, dan kita judulnya adalah ini nama dari produk itu sendiri. Untuk itu kita mengeluarkan nama, tapi seperti yang produk ini tidak bisa langsung dikeluarkan karena itu akan saya ubah terlebih dahulu menjadi objek dengan get objek. Objek. Nah, ini baru bisa kita keluarkan di sini. Nama untuk find object sendiri, untuk mengeluarkannya adalah dengan tanda panah. Berbeda dengan area asok dengan kurung siku, sini menggunakan tanda panah. Untuk itu kita akan buat menjadi ini nama. Langsung sudah dicek di sini apakah sudah berhasil dapat salah query sepertinya. Supplier, benar kan supplier ini bisa di mana nih? Produk produk kurang S. Nah ini udah berhasil layout.
Setelah itu kita akan menampilkan detail dari ini, mulai dari ID. Kita akan buat di luar text center karena saya ingin seperti contoh di sebelah kirinya. Kita mulai dari table untuk merapikan data-datanya, karena ini memiliki format horizontal seperti ini. Saya akan langsung menggunakan table data dan tidak menggunakan table head. Table data mulai dari ID yang dilanjutkan dengan ID dari produk itu sendiri, yaitu produk ID. Tapi sebelum itu kita akan keluarkan dulu detailnya menjadi array ASOC. Kita akan buat seperti tadi menjadi data dengan SQL pet ASOC yang di dalamnya berisi detail. Nah, di sini bisa kita keluarkan data-datanya. Di sini mulai dengan data kurung siku, yaitu produk ID. Kita lanjutkan. Setelah ID di sini ada nama, name. Tahu. Ini belum dibuat table row, jadi kita akan buat terlebih dahulu table row. Nah, ini akan kita masukkan di table row-nya. Terus row. Itu kita akan copy saja ini agar pembuatannya bisa lebih cepat. Ini kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah produk ID di sini ada name, kita akan buat name. Name-nya akan kita isi dengan produk name. Setelah name, kita akan buat supplier. Ini supplier. Lalu supplier sendiri sudah kita joinkan di sini, jadi kita akan langsung mengambil nama supplier dengan company name. Supplier company name. Setelah supplier di sini ada kategori. Kita akan ganti dengan nama kategori name. Nah, setelah itu kita akan buat quantity per unit. Per unit ini kita akan mengambil dari produk sini, quantity per unit. Unit. Nah, setelah itu ada price per unit. Ini ada namanya unit price.
unit price, ada unit in stock. Unit in stock. Stock. Nah, di database-nya sendiri diberi nama units in stock. Setelah itu ada unit on order. Di database-nya sendiri diberi nama unit on order. Setelah itu ada reorder level. Reorder level. Yang terakhir ada status, yaitu sini. Untuk status sendiri di sini menggunakan tipe boolean yang mana merupakan false dan true. Karena di sini kolomnya beri nama discontinue, berarti jika 0 maka berarti continue, jika 1 berarti discontinue. Karena itu di sini untuk status ini akan menggunakan if else atau perkondisian. If ini diberi nama discontinue. If discontinue sama dengan 1, maka kita akan buat ini di bawah saja agar lebih rapi. Nah, if discontinue sama dengan 1, berarti barang tersebut discontinue. Dan jika data bukan sama dengan 1 atau di database ini adalah 0, maka akan keluar tulisan continue. Nah, kita cek apakah sudah. Nih, ini sudah tampil semua dengan benar. Untuk instrument pass kita akan menambahkan logo dolar sini seperti yang ada di contoh. Nih, pass per unit. Nah, ini sudah terlihat seperti pada contoh, sudah sama. Setelah itu kita akan menambahkan main unit add to cart. Untuk ini kita akan membuat form dengan terbentuk form. Nah, di dalam form sendiri saya akan mengosongkan actionnya karena nanti akan saya menggunakan session untuk menyimpan data yang diinputkan di sini ke dalam shopping cart. Nih, shopping cart. Nah, untuk itu ini akan saya kosongkan terlebih dahulu. Akan saya buat dengan metode post. Nah, di dalam form action ini terdapat
tulisan menu itu add to cart itu buat cd ini unit add to cart dan di sini akan membuat input dengan angka. Input td terlebih dahulu. Jadi di sini dalam tabel datanya terdapat input dan juga add ini. Input tabnya dibuat number karena kan kita masukkan angka number dengan nama akan saya namai jumlah seperti ini menu unit add, atau saya akan namai saja dengan menu seperti halnya yang akan diminta unit to cart. Kita akan menambahkan minimal untuk pembeliannya, minimal di satu barang, dan required. Nah, ini saya gunakan untuk membuat pack saya tidak berantakan nantinya. Setelah itu ada tombolnya, yaitu kita akan buat button. Di dalam button sendiri terdapat tulisan add. Nah, untuk button saya akan beri type yaitu submit dan juga nama kirim atau add. Nah, jadi apakah sudah berhasil? Nah, ini sudah bisa add. Nah, setelah itu untuk menampilkan ke shopping cart sini saya akan menggunakan session. Karena itu di sini kita akan buka session terlebih dahulu. Session cart start. Di sini saya akan menggunakan session untuk menyimpan data ke cart. Di sini untuk yang pertama saya akan mengecek if set. Nah, if set sendiri digunakan untuk mengecek apakah di dalam sini ada udah terkirim atau belum. Sini if is set nih post visit post yang mana buttonnya adalah add. Jadi kita akan mengambil jika sudah terkirim if post add. Oke, sebelum itu saya lupa menambahkan tag PHP. Tambahkan dulu tag PHP di bawah sini untuk memanggil session. Nah, kita keluar if is set post. Jadi setelah tombol ini diklik, add ini akan terkirim dengan post dan akan ditangkap di sini. Jadi ini akan mengecek jika sudah add, maka kita akan membuat session
session card. Session card. Nah, yang di dalamnya terdapat beberapa barang yang dibutuhkan untuk di shopping cart, yaitu nama, price, menu, dan juga subtotal. Untuk itu kita akan mengambil nama, price, dan juga jumlahnya. Nah, sini mulai dengan nama. Untuk nama sendiri kita akan ambil dari nama produk. Nah, produknya itu nih. Nama produk, untuk price, ini belum, nggak usah pakai ini ternyata. Nah, dari ini price nya, ini price, nah itu dari jumlah ini, karena dari dengan nama menu kita akan ambil ini di sini jumlah. Seperti yang tadi, ini kita akan mengambil ini dari post. Untuk menunya dari post, ini menu, oke. Servernya sudah cukup, ada error di koma. Setelah itu kita akan membedakan ini ke page baru. Sini akan saya tambahkan page card php. Nah, sini usernya akan saya alihkan ke cardnya. Location card php. Nah, lalu kita ke cardnya. Di card sendiri ada judul shopping cart dan tabel dengan tabel head, nomor, name, price, menu, dan juga subtotal. Kita akan buat saja di sini. Dari body kita akan buat like PHP untuk memulai session. Nah, setelah itu, karena kita sudah memberikan penyebaran ke session dari detail ini ke sini, jadi kita tidak perlu lagi mengimport dari koneksi. Dimulai dari session start, dan ini akan kita tampilkan saja dari ini ke, kita akan buat nomor 1. Nah, kita akan mulai dengan center. Kita akan menggunakan 1 shopping cart. Nah, setelah itu kita akan buat tabel seperti biasa. Tabel dengan tabel head, nomor, name, plus, menu, nomor,
name price many jika subtotal. Nah lupa lagi menambahkan table row tambah table row terlebih dahulu untuk membuat nih. Nah setelah itu kita akan memanggil ini di session ke dalam card dengan php terlebih dahulu, php record aman for each. Kita akan bukan for each untuk mengeluarkannya, for each session nama session kita tadi yaitu card. Ini session card kita akan buat ini menjadi alias menjadi data. Nah di sini kita akan tampilkan saja data. Untuk seperti biasa ini ditaruh setelah tr untuk menampilkannya. Tr di bawah ini kita akan menampilkan tutup kurungnya. Nah ini sebelumnya kita akan buat terlebih dahulu untuk subtotalnya juga totalnya. Untuk subtotal sendiri akan saya buat dengan subtotal dengan data dari harga ini price saya price price dengan kali kita kalikan dengan jumlah. Ini jumlah sendiri terus dengan jumlah data jumlah. Nah untuk total sendiri kita akan menambahkan subtotalnya dengan subtotal yang lain. Jadi total plus sama dengan subtotal. Nah kita akan deklarasikan total ini menjadi 0 terlebih dahulu di sini agar tidak terjadi error nanti. Setelah itu bisa kita panggil untuk yang di shopping cart-nya. Kita data, mulai dengan nomor. Untuk nomor sendiri ini nomor plus. Setelah itu terdapat nama, data yang berisi nih nama, setelah itu dapat menu
Tentunya ada price dulu, price yang dituliskan dengan nama price. Bahasa Inggris pula ini. Price. Terusnya many tulis dengan jumlah. Jumlah. Selanjutnya adalah subtotal. Yang mana sudah kita deklarasikan di sini tadi. Nah, hapus saja. Kita ganti dengan subtotal. Yang selanjutnya adalah untuk total sendiri, kita buat tab baru, call span. Empat. Ini ada total. Apa di sini? Coba. Total. Oh, di sini kayaknya. Total. Kita akan buat TD lagi dengan tag total. Total. Oke, langsung kita cek di ini sih. Coba di setelah ini 1 2 kan add error ini kan card ini dan 25 card as data by error card benar card kurang titik nih. Nah, nih sudah ada. Benar, kita akan tambahkan menjadi dengan 1 order. Ini masih belum itu ya. Nah, bukan rospan apa ya, atau di skip saja untuk rospannya. Yang penting ini ya jadi total sama dengan 36. Berikutnya saya akan menambahkan ini add another product, dan juga yang lainnya saya belum menambahkan ininya untuk di bawah judulnya CL shopping cart atau sini CL kategoris dan sini all. Yang pertama saya akan menambahkan CL shopping cart di sini di bawah judul. Kita menambahkan CL shopping cart dengan 5. Nah, karena ini si all shopping cart, nanti saya akan dari index ke cart, dan dari ini untuk shopping cart add underscore product dari cart ke produk. Ini dari cart ke produk. Jadi di sini href ke produk. HP. Nah, sini tinggal kita buat tulisan another. Produk. Nah, ini kan kita buat lagi di ininya
di ketiga yang lainnya. Jadi kan kita copy saja ke detail. Setelah ini judul, indeks, ini, dan juga produk setelah ini. Nah, untuk sendiri ini sudah benar. Untuk detail kita akan menampilkan dari detail ke ini si all tulisan produk. Oh, jadi dari card tadi ke ini atau gimana sih? Bentar, kita akan tonton videonya terlebih dahulu. Ini si all produk ke malah ke kategori. Nah, karena itu dari card ini bukan ke produk tapi ke indeks. Nah, untuk ini sendiri setelah ini kan saya tampilkan ke produk, detail dari detail ke produk. Nah, ini udah benar ke produk dan tulisannya add all. Ini all. Oh, si all. Untuk nama linknya sendiri diambil dari nama ini. Jadi si all kita akan buat ini jadi PHP untuk mengambil nama dari kategori name. Data atau produk. Oke. Nah, itu di produk sendiri si all categories. Jadi di produk akan sama seperti di card, akan tampil ke indeks PHP. Detail ke connect, detail ke produk, card ke indeks, dan produk ke indeks juga. Nah, si all categories bukan add all ya, tadi di ini salah nangkep. Nah, si all kan add all, si all mana tadi, si all categories. Untuk di indeks sendiri terdapat tulisan si all shopping cart, si all shopping. Nah, di sini kita akan ke cart PHP. Oke, seharusnya sudah jadi di sini. Nah, add another produk akan ke all categories. Jadi saya akan menambahkan produk lain seperti seafood. Nih, kita akan tambahkan 2. Nah, ini totalnya gini, akan saya ubah lagi nanti, saya perbaiki agar bisa di bawah sini. Jadi totalnya akan saya ubah bukan di TR ini, tapi akan saya ke ininya bawah sini agar tidak ada double ini. Tapi ini kalau apa gimana nomor oh ya, total. Nah, salah penempatan tadi.
setelah ini coba cek kemasan berarti apa ya, apakah total tadi seperti itu, tapi akan kita buat di luar well-nya agar tidak terulang terus. Ini di luar well dari PHP-nya. Nah, total udah bener. Ini udah benar dengan 48. Oke, sepertinya sudah selesai untuk tugas saya live coding di sini. Klik add. Nih sudah tertambahkan ke shopping cart. Sudah selesai. Review sedikit dari kode saya, dimulai dari index sini ada include koneksi PHP. Oke, kita alihkan dulu ke koneksi PHP. Di sini kita mengkoneksikan dari database yang sudah kita inputkan tadi ke dalam page ini dengan ini new SQL, dimulai dari nama host, username, password, nama database dan juga portnya. Setelah itu di index atau tampilan pertamanya di sini ada all categories. Di all categories sini kita memasukkan koneksinya tadi dan kita memanggil semua kategori dan juga menghitung produk-produk apa saja yang memiliki ID kategori yang diklik, yang ada ini, yang di sini. Jadi kita menggunakan count untuk menghitung jumlah produk yang memiliki kategori ID yang sama. Nomor sama dengan 1 untuk membuat nomor di tabel kita nanti. Ini nomor bukan while untuk mengulang semua yang sudah masuk sini itu ditampilkan ke dalam tabelnya secara satu persatu dengan fat assoc. Itu mengubah nilai dari kategori ini menjadi fat assoc. Kita masukkan ke dalam variabel data. Ini kita keluarkan semuanya menjadi seperti ini. Ini kita membuat link dari data mini produk, berapa jumlah produk ini ke dalam produk PHP dengan bawaan ID sama dengan kategori ID yang sudah diklik tadi. Jadi jika ini diklik misalnya dari nomor 3 memiliki bawaan ID 3, sini dibuka dengan nama yang saya sudah querykan tadi, nama ini bisa dilihat semua produk yang dari kategori confection. Ini dari ID, name, juga price. Seperti yang index tadi, ini dikeluarkan dengan while produk ini link ke detail PHP yang mengambil ID dari produk. Oke, itu ke detail. Nah, di sini setelah diklik akan menampilkan detail dari produk yang sudah kita klik tadi. Ini terdapat ID, name, supplier, kategori, quantity per unit, per unit, unit in stock, unit in order, dan level status. Ini kita bisa menambahkan unit to cart ada berapa, contohnya misal 3, ingat ini. Sebentar, saya akan jelaskan terlebih dulu untuk kodenya di detail. Nah, ini dimulai dari judul, nama. Nah, ini untuk mengeluarkan data dari database-nya. Install. Nah, ini kenapa di sini? Nah, level dan untuk status memakai kondisi untuk if kondisinya sama dengan kondisinya untuk selain true yaitu false itu continue.
Nah, tutup. Setelah itu ada form untuk mengambil data dari yang kita inputkan tadi agar bisa disubmit. Jadi input number untuk angka yang kita akan inputkan dengan minimal 1 dengan nama many agar bisa di ini nanti nih, many dengan acquire battle tab submit dengan nama add. Tutup form ini boleh dengan iset. Jika sudah ada nilai dari post add nih, sudah ada post add, maka akan memulai session dengan nama card yang di dalamnya terdapat nama, price, dan juga jumlah. Di nama sendiri ada product name, price ada unit price, jumlah tadi mini yang sudah diinputkan tadi, dan akan dialihkan ke lokasi card PHP. Nah, ayo kita add. Nah, di sini sudah ada 4 produk yang sudah dimasukkan ke cart. Dimulai dengan session chart untuk memulai session nomor total, dan di sini terdapat for each untuk mengulang session untuk menampilkannya. Session card kita akan menampilkan dengan nama data. Untuk subtotal sendiri adalah data dari price atau ini unit price yang dikalikan dengan data jumlah. Nah, unit price dikalikan dengan ini price dikali jumlah. Nah, untuk total sendiri adalah subtotal yang ditambahkan seiring waktu produk ditambahkan ke cart. Dari nomor data dari nama, price, jumlah, subtotal yang diakhiri dengan total keseluruhan. Nih, total. Oke, mungkin segitu saja untuk live coding saya untuk tugas praktikum tugas pemrograman web dasar untuk proyek akhir. Sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.